ternyata di Nissan Juke ini kita bisa menyetel pengingat ganti oli. Caranya gimana? Jadi, halo, selamat datang di channel Jericho. Kali ini kita akan membahas tentang MID. Apa itu MID? MID itu singkatan dari Multi Information Display. Multi artinya berbagai, information itu informasi, display itu tampilan. MID itu yang mana sih? MID itu yang ini. Nah, MID ya mungkin di sini udah banyak yang tahu aja ya. Udah banyak yang tahu, tapi di sini gak ada salahnya saya pingin mengulas aja gitu. Kita mulai dari yang atas itu yang 70650. 70650 itu merupakan itu odometer. Odometer itu menunjukkan jarak tempuh kendaraan dari pertama kali diaktifkan sejak dari pabrik hingga saat ini. Itu seharusnya nggak bisa diutak-atik ya. Sejatinya itu nggak bisa diutak-atik, itu untuk menunjukkan seberapa ya itu kalau di manusia umur kali ya, umur, atau kalau di suatu profesi penerbangan mungkin jam terbang seperti itu. Kemudian lanjut yang sebelah kiri ya, sebelah kiri dulu ya, sebelah kiri yang H ada C itu temperatur air ya, kalau nggak salah itu temperatur air ya di radiator. Nah itu menunjukkan berapa suhu ya, suhu air yang ada di radiator, yang bersirkulasi di radiator, sekaligus menjadi indikator suhu mesin. Jadi kalau di sini kan tampilannya sekarang di tengah-tengah ya, itu merupakan suhu kerja, itu normal. Suhu optimal mesin bekerja. Nah batasnya ada di ini yang agak tebal garisnya, mendekati hot H. Kalau sudah sampai di situ itu perlu ada sesuatu yang nggak beres, entah itu fan radiator atau bukan fan radiator apa, extra fan mati. Saya pernah tuh pakai mobil ini, tiba-tiba extra fan mati, lagi macet, temperaturnya naik. Sebisa mungkin langsung berhenti dan matikan mesin. Oke, itu temperatur sebelah kiri air ya. Soalnya gini, ada juga temperatur oli. Temperatur oli jarang ya, hanya beberapa mobil tertentu. Dan bahkan temperatur air seperti ini pun tidak semua mobil yang punya. Ada beberapa mobil yang tidak ada bar-barnya seperti ini, tetapi dia hanya indikator warna saja. Kalau biru artinya dia masih rendah temperaturnya, kalau merah temperaturnya terlalu tinggi atau overheat, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut yang sebelah kanan. Ya ini kayaknya udah tahu lah ya. Ini indikator jumlah BBM yang ada di tangki. Nah, ya kan, ada 1,5 dan 0. Ada 1,5 dan 0. Nah, sebelum ke situ kita paling atasnya dulu. Paling atasnya kan ada logo apa nih ya, pompa bensin ya. Paling atas ini logo pompa bensin. Di sebelah kanannya kan ada tanda panah ke kanan, segitiga panah ke arah kanan kan. Itu menunjukkan, panah kanan itu menunjukkan posisi lubang tangki kita. Jadi kalau kita misalnya mau ke SPBU, kita bingung atau kita lagi mengendarai mobil yang bukan mobil kita, kemudian kita ke SPBU, kita tentu
kecarian nih, ini tangkinya sebelah mana nih buat menentukan posisi parkir mobil di SPBU kan gitu. Lihat saja indikator ini, di semua mobil ada kok. Nih, pompanya sebelah kanan. Ini ke sebelah kanan berarti posisi lubang tangkinya ada di sebelah kanan, belakang sana. Oke. Kemudian ini seperti biasa ya, bar-barnya bensin. Nah, saya agak aneh ya, pernah biasanya ini kan dibagi dalam 1 2 3 4 segmen ya, kalau bisa teman-teman perhatikan itu ada 4 segmen. Segmen pertama itu yang paling atas ya, yang paling atas itu ini nih, ada 4 segmen, dia 1 2 3 4, ada 4 bar. Masing-masing segmen ada 4 bar, 4 kali 4 berarti ada 16 bar di situ ya kan. Nah, saya biasanya dari segmen pertama itu yang paling atas untuk turun ke segmen kedua itu lebih lama daripada segmen selanjutnya. Jadi saya pernah beranggapan bahwa setengah tangki itu bukan di tengahnya, tapi kalau setengah tangki itu adalah saat bensin di posisi segmen paling bawah sampai nomor 3 dari bawah, itu baru setengah tangki. Ini tuh Nissan Juke ya. Oke, lanjut dulu ke yang 28 derajat Celcius nih. 28 derajat Celcius itu menunjukkan suhu di sekitar luar eksterior mobil. Nah, jadi ini 28 derajat Celcius ini di luar ya, di sekitar itulah kap mesin. Saya pun kurang tahu sensornya di mana. Mungkin ada teman-teman yang tahu sensor suhu yang buat di luar itu di mana posisinya, mungkin bisa di share di kolom komentar. Jadi ini menunjukkan suasana di sekitar ini sekarang 28 derajat Celcius. Nah, ini suhu luar kan. Kemudian ada di icon ini pasti udah tahu, udah lihat videonya. Ini 25 derajat Celcius ya. Ini beda ya. Ini menunjukkan suhu berapa yang kita mau di interior kalau posisi auto. Suhu berapa yang kita mau di interior. Kalau ini menunjukkan suhu di luar interior. Dan dua-dua ini berpengaruh. Misalnya posisi di luar itu lagi panas, ini kan lagi agak mendung nih. Lagi panas, bilanglah misalnya 35 derajat Celcius. Kemudian kita setel di interior tuh 25 derajat Celcius, maka otomatis AC membesarkan blowernya. Kalau misalnya sekarang ini blowernya lagi 1 ya, dia otomatis blowernya jadi 2, 3, 4. Pokoknya berapapun lah biar jadi optimal ke mempertahankan 25 derajat Celcius. Nah, begitupun sebaliknya. Jika suhu di luar atau di eksterior itu misalnya kita di pegunungan, saya pernah itu di 15 derajat Celcius, tapi di sini tetap kita setel 25 derajat Celcius biar nggak kedinginan gitu kan. Maka otomatis karena blowernya sudah paling rendah, suhunya otomatis suhu angin yang keluar dari sini akan jadi hangat. Jadi dia berfungsi sebagai penghangat, bukan pendingin lagi. Nah, jika makin tinggi, makin rendah lagi, misalnya 1 atau 0 derajat Celcius, ini udah hangat pun tetap nggak mempan. Suhu di ruangan 24 derajat Celcius, maka dia otomatis akan pindah dari ini ke ini, sehingga anginnya sangat kecil. Udah anginnya hangat, intensitasnya kecil. Kalaupun masih tetap dingin, dia akan otomatis pindah ke sini. Itulah kalau dalam posisi auto. Jadi makanya saya kalau nyalain air conditioner di Nissan Juke ini posisinya di auto aja, karena dia otomatis bekerja. Kalau misalnya dirasa terlalu dingin, tinggal dinaikin ya, maka otomatis dia akan menyesuaikan. Oke, cukup. Itu soal suhu interior. Di bawahnya ini, di bawah suhu itu ada sebentar, N itu
posisi posisi persneling di N, di D, ya, di R, di P, ya, atau di L. Nah, itu biasa lah ya. Oke, sampai di situ. Kemudian kita lanjut yang tadi nih 392. Nah 392 ini angka 392 sama angka kilometer dan lambang pompa bensin ini berhubungan ya. Jadi ada beberapa. Yang pertama ini adalah remaining range atau jarak tempuh sebelum bensin habis. Ini 392 km lagi menuju bensin habis. Nah gitu cara bacanya, ya kan. Ini nggak bisa diatur, nggak bisa di reset, ya. Nah, bisanya kalau kita lepas tuh bukan di reset ya, tapi pindah ke menu selanjutnya. Nah menu selanjutnya adalah konsumsi BBM rata-rata. Ini konsumsi BBM rata-rata dari, itu kan ada tanda titik tuh, kemudian tanda panah ke kanan. Itu cara bacanya konsumsi BBM rata-rata dari mulai di reset hingga sekarang. Itu berarti 13,6 liter per 100 km. Ya, satuannya agak unik ya, liter per 100 km. Kalau mau diubah kilometer per liter, bisa lihat video saya soal konsumsi BBM rata-rata. Jadi 100 bagi 13,6 aja. Nah, ini bisa di reset. Jadi cara bacanya konsumsi BBM rata-rata mobil ini dari awal pertama kali di reset hingga sekarang itu adalah 13,6 liter per 100 km. Seperti itu. Oke. Kalau kita lagi cabut aki, dia otomatis reset semua, termasuk yang ini. Nah, kalau mau reset manual, ini aja. Itu kita tahan ya. Otomatis jadi garis ya. Dia ini lagi terreset. Jadi dia mulai ngitung konsumsi BBM rata-rata mulai dari saat ini. Barusan saya reset. Oke. Lanjut ke menu selanjutnya di MID. Selanjutnya adalah, nah ini jangka waktu ya. Ini jam, artinya menunjukkan waktu mesin mobil ini hidup dari mulai di reset sampai dengan saat ini. Jadi sudah 52 jam 37 menit mobil ini mesinnya hidup sejak di reset. Terakhir ini di reset saat ganti knalpot ya. Kemarin itu di bulan Februari, bulan Maret, sekarang bulan Mei, berarti 2 bulan yang lalu kurang lebih. Itu di reset karena dicabut aki, ngelas buat knalpot. Berarti 52. Ini udah maju lagi nih, 52 jam 38 menit sampai dengan sekarang berarti mesin hidup. Ini juga bisa di reset. Misalnya sama kayak tadi, ini tinggal tombol berapa detik ya? 1, 2 detik aja ya, dia reset. Wow. Oh, berarti pertama kali reset bacanya jadi detik ya. Detiknya ketahuan nih. Nanti kalau sudah lebih dari 60 menit, dia detiknya sudah nggak kelihatan lagi. Nah, dari mulai di reset sudah 21 detik. Oke. Lanjut ke menu selanjutnya. Nih trip A. Trip A, trip B ya, ini buat seperti biasa lah ya, kita pengen tahu bisa kita lagi jalan dari satu titik ke titik lain berapa kilometer, atau buat menghitung konsumsi BBM seperti di video saya yang ada itu bahas soal konsumsi BBM. Nah, trip A, nah resetnya pakai ini juga. Ini kayak ada trip B juga, ada 2. Trip B kalau mau di reset sama 2 detik tahan. Jadi 0. Ini jarak tempuh dari di reset hingga sekarang.
dia ada koma ya. Kalau yang di odometer itu kan komanya nggak kelihatan, itu 70.650 km ya. Kalau ini sampai ada 1 desimal koma dia, berarti 100 meter dia masih kelihatan. Oke, lanjut. Ini dia menarik nih. Ini adalah menu terakhir dari MID. Ini namanya konsumsi BBM rata-rata juga, tapi real time. Bedanya apa yang sama yang nggak real time? Yang nggak real time kan yang tadi nih, yang rata-rata dari di reset. Nah, dia ada tanda ini kan, tanda dari di reset sampai sekarang. Itu yang nggak real time, dia ngitung terus nih, lagi berhenti pun dia ngitung nih sampai sekarang. Nah, kalau ini mana tadi? Nah, ini dia real time. Ini kan 30,0 liter per 100 km. Nah, pertama perlu saya jelaskan, dengan satuan liter per 100 km ini berarti makin tinggi angkanya, berarti makin boros. Ya. Ini ketahuan real time-nya kalau kita lagi jalan. Oke, kita coba jalan dulu. Kita jalan. Nah, dia bergerak-gerak. Dia kayaknya refresh rate-nya, atau dia merefresh tuh setiap setengah detik sekali ya. Jadi kalau kita jalannya makin konstan, atau kita menginjak gas itu makin lembut, atau apa sih istilahnya, ya konstan lah ya, nggak ngegas gas rem, dia hemat. Malah kalau kita buat mobil ini meluncur, pertama kita gas dulu, kemudian kita lepas gas. Ini saya lepas gas nih, mobil meluncur, dia makin hemat, 3,5 liter per 100 km. Oke, gimana kalau kita gaspol? Sebentar, polisi tidur. Oke, kita gaspol. Dia boros nih, 30 liter per 100 km. Tapi kita lepas gas, meluncur, dia hemat. Jadi gitu. Jadi mobil tuh akan hemat ketika kita nginjak gasnya pelan kayak gini. Biarkan mobil kebanyakan meluncur, lepas, injak gas, lepas. Nah, dia pasti bakal hemat atau irit BBM. Nah, itu konsumsi BBM rata-rata. Sebentar, saya menepi dulu bentar. Oke, ini tombol reset jadi memang nggak berfungsi di sini ya, apa yang mau di reset. Nah, ini kembali ke awal tadi, remaining range, jarak menuju ke bensin habis, jarak tempuh. Nggak ada koma ya di sini ya, nggak ada desimal. Berapa kilo? 3,8 kilo aja. Oke, kalau saya sih biasanya ngaturnya ke ini, konsumsi BBM rata-rata dari mulai awal di reset hingga sekarang. Nah, sebelumnya saya ke ini, konsumsi BBM rata-rata real time. Cuma saya jadi takut nginjak gas, jadi merasa nggak merdeka gitu bawa mobil, karena takut karena ya gitulah, karena kepikiran terus kan, ini jadi boros segala macam. Ini saya kan nih ke konsumsi BBM rata-rata saja. Kalau teman-teman yang punya Nissan Juke, posisinya di mana kalau di MID-nya? Sharing di kolom komentar ya. Terima kasih. Demikian terkait pembahasan terkait MID, Multi Information Display pada Nissan Juke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton hingga detik ini. Bye bye. Tambahan ya,
Ternyata di Nissan Juke ini kita bisa menyetel pengingat ganti oli. Caranya gimana? Jadi pertama dilihat ya, odometer di mobil saya ini kan 70.653. Saya baru ganti oli itu di kilometer 70.000, berarti sekitar di 80.000 saya harus ganti oli. Berarti ya sekitar 9.000 km lagi lah ya. Saya ingin diingatkan 9.000 km lagi saya harus ganti oli. Caranya harus dalam kondisi mati dulu. Kita matikan dulu mesin. Oke. Kemudian kita hidupin. Dalam rentang waktu 5 detik sejak hidupin, kita tahan tombol ini selama 3 detik. Nah, nanti muncul gini. Kalau 0 berarti pengingat mati. Kemudian kita tekan, maka dia akan bertambah kelipatan 1000. Saya tadi ingin diingatkan 9.000 km lagi. Maka saya tekan sampai 9.000, kemudian saya biarin aja. Nanti dia akan kembali ke tampilan MID awal. Nah, udah, berarti pengingatnya sudah aktif. Tandanya bagaimana? Nanti tampilannya bagaimana kalau dia mengingatkannya? Caranya kita matiin dulu, matiin lagi, kemudian hidupin lagi. Pengingatnya muncul di sini di awal. Kemudian kembali 9.000 km. Seperti itu. Terus bagaimana caranya menonaktifkan pengingat ganti oli? Sama kayak tadi. Jadi kita masuk ke pengaturan tadi ya, otomatis harus mati lah ya. Cuma ini oke, saya nggak usah nyalain mesin aja lah. Saya cuma nyalain kontak aja, saya nggak injak rem. Langsung tekan selama 3 detik. Nah, kita setting. Ini makin naik ya. Memang mentoknya ini di 35.000 km pengingatnya. Tapi ya ganti oli kan 10.000 ya. Seharusnya nggak sampai 35.000 juga. Aduh, tadi udah 0 ya, kelewatan lagi. Kita setting sampai 0. Sorry, sampai 30.000 ternyata. Udah 0, kita biarin. Artinya kita menonaktifkan pengingat. Kita lihat, kita matiin apakah pengingatnya masih nyala. Oke, sudah tidak ada pengingat ya. Oke, demikian. Terima kasih telah menonton.